Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau biasa dikenal dengan Munasain. Nah, Museum Munasain ini merupakan museum yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 2 Kota Bogor. Letaknya itu tidak jauh dari Kebun Raya Bogor, berhadapan dengan Kebun Raya Bogor. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita telusuri apa saja yang ada di Museum Munasain ini. Let's go. Museum Sejarah Nasional Indonesia atau Munasain ini merupakan pengembangan dari museum etnobiologi yang berada di Indonesia. Nah, museum ini dibuat untuk mengakomodir anak-anak atau generasi muda dengan berbagai fitur multimedia yang lebih menarik. Tampilannya itu lebih edukatif, komunikatif, dan interaktif. Jadi, museum ini merupakan museum berbasis sains yang diharapkan memberikan pendidikan yang berkesinambungan bagi pengunjung untuk mengenal sejarah alam di Indonesia. Ini saya sedang berada di lantai 1 Museum Sejarah Nasional Alam Indonesia. Nah, di lantai 1 ini kita dapat mengetahui sejarah awal keanekaragaman hayati Indonesia. Di bagian awal kita sudah disuguhkan dengan peta perdagangan rempah-rempah ya. Jadi mulai perdagangan Romawi dengan Hindustan, lalu masa perdagangan rempah sebelum Masehi yang dilakukan oleh bangsa Arab dan bangsa India. Nah, pada masa ini juga dilakukan dengan adanya penyebaran agama Islam ya. Lalu setelah itu pada masa perdagangan rempah era kolonial, lalu masuk masa Spanyol dan Portugis, hingga masuknya kongsi dagang terbesar di dunia, yaitu kongsi dagang VOC. Perjalanan eksplorasi keanekaragaman hayati di Indonesia itu dimulai melalui perdagangan rempah-rempah. Nah, salah satunya itu menggunakan 2 jalur ya. Yang pertama itu jalur darat atau yang biasa disebut dengan jalur sutra. Yang kedua itu adalah jalur perniagaan melalui laut. Indonesia memasuki Hal inilah yang menjadi pemicu bangsa Eropa datang ke Indonesia. Bukan hanya untuk melihat keanekaragaman hayati saja, tetapi juga untuk mendapatkan hasil rempah-rempah dari Indonesia. Nah, berikut adalah salah satu foto para peneliti yang melakukan eksplorasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini sudah di lab gitu. Nah, ini foto saat mencari keanekaragaman hayati di lapangan. Yang di atas ini mereka sudah menelitinya itu di ruangan atau di lab gitu. Nah, ada juga peralatan survei lapangan yang digunakannya. Nah, salah satunya itu ada gunting stek, lalu ada soil tester, ada GPS juga sudah digunakan ya. Lalu ada clinometer, ada altimeter, diameter tape, dan binokuler. Berikut merupakan salah satu benda peninggalan pada tahun 1980-an, yaitu perahu nelayan yang ditemukan di kota Sukabumi, yaitu tepatnya di Pelabuhan Ratu ya. Nah, perahu ini digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan di laut ya. Nah, di sini juga ada alat untuk menangkap ikannya. Ya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perjalanan rempah-rempah mulai dari masa sebelum Masehi sampai masa modern. Nah,
dimulai daripada masa peradaban kuno di Mesir, yaitu masyarakat Mesir menggunakan berbagai rempah untuk bumbu makanan. Lalu setelah Mesir itu lanjut lagi ke masa Yunani, lalu masa pendudukan perdagangan rempah-rempah orang Arab ke Indonesia. Lalu setelah itu munculnya para penjelajah Eropa yang datang ke Indonesia mencari rempah-rempah di Maluku, di Aceh, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Berikut merupakan skema perjalanan sejarah rempah-rempah hingga sampai ke Indonesia. Bahan-bahan obat yang merupakan dari hasil rempah-rempah. Jadi pada zaman dahulu itu obat-obat itu dihasilkan dari bahan-bahan rempah pilihan. Jadi rempah-rempah ini akan sangat kaya manfaatnya ya. Tidak hanya sebagai bumbu saja, tetapi bisa juga dijadikan sebagai obat-obatan. Next, kita masuk ke galeri manusia dan lingkungan yuk. Ini ada skema mengenai awal peradaban manusia pada jutaan tahun yang lalu. Nah, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah meninggalkan rumah ekologisnya. Jadi mereka itu pasti membutuhkan udara untuk bernafas, lalu air untuk minum, dan makanan untuk bercocok tanam. Makanan yang bercocok. Nah, penguasaan teknologi pada saat itu juga masih belum mumpuni. Jadi manusia itu berkembang itu dari leluhur yang hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu hingga akhirnya tumbuh dan menyebar ke seluruh daratan. Nah, awalnya itu dimulai dari gua Cave dan hunian awal sejarah dari peradaban manusia. Lalu ada penemuan api. Nah, manusia itu mulai menemukan api. Api itu ditemukan dari gesekan-gesekan itu ya, lalu jadilah keluar api. Nah, setelah itu ada peradaban zaman batu. Nah, lebih dari 1 juta tahun Nusantara itu menjadi salah satu tempat berbagai kegiatan dari hunian manusia di dunia. Nah, sejumlah perkakas juga ditemukan seperti di Pacitan, di Sangiran, di Nganggong, Sambung Macan, dan Gunung Cemplei yang berasal dari zaman Paleotik. Nah, alat-alat yang ditemukannya itu seperti kapak genggam, lalu ada kapak perimbas, kapak pengusung, dan lain-lain. Nah, salah satunya itu di Jawa itu pada saat itu tuh manusia itu memiliki kebiasaan untuk berburu, meramu, dan hidup di gua-gua. Nah, salah satunya inilah contoh kehidupan masyarakat ya, orang-orang pada zaman purba. Jadi mereka itu hidup di gua-gua. Nah, gambarannya seperti ini. Ya teman-teman, mungkin itu sekian ya perjalanan saya menelusuri museum sejarah alam Indonesia ini. Di lain kesempatan mungkin teman-teman juga bisa datang ke sini untuk mengunjunginya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.